welcome back to my channel. Di video kali ini guys, aku kembali mau cerita untuk kalian. Semoga cerita ini ya ada buat kalian terhibur gitulah. Jadi saya mau cerita tentang culture shock yang suami saya alami masa pertama kali datang ke Indonesia. Jadi sebelum video sebelumnya saya udah ada buat culture shock dimana saya yang datang ke Malaysia. Jadi sekarang untuk part keduanya adalah cerita tentang suami saya gimana pertama kali datang ke Indonesia. So buat yang penasaran, jangan skip video ini ya guys. Untuk yang pertama, yang pastinya setelah turun dari pesawat guys, dia heran kenapa kan pas selesai boarding semua kan depan itu kan banyak itu bas-bas semua. Kenapa orang itu macam panggil-panggil kita ya, dia kata mari sini, mari sini, mari sini. Semua mau macam heboh gitulah. Ada yang kayak yang udah tahu kita mau kemana terus pegang tas, kan itu sangat bahaya dia kata. Jadi kerja yang pertama yang itulah, dia heran kok bisa ya mereka kayak nggak ada sopan gitu, langsung tarik-tarikan gitu tasnya pas segala macam kayak gitu kan. Jadi kalau di sini kan nggak ada, entah ada atau enggak, karena mungkin dia pun nggak pernah kan naik bus gitu kan ke mana-mana, jadi selalu naik kereta. Jadi mungkin dia rasa kok asing gitu, kayak rasa macam bahaya bagi dia kalau baru sampai udah kayak gimana ya, kayak orang semua heboh sini gitu. Dan yang kedua guys, yang pastinya kalian sudah tahu kan, kalau di Medan itu semua orang atau semua yang berkendaraan selalu bunyikan horn walaupun gak ada salah gitu guys. Jadi dia heran kok semuanya nggak kira mobil pribadi, angkot apa semua bunyikan horn, sikit-sikit pun mau bunyikan horn gitu guys. Jadi dia macam merasa nggak selesai gitu kan. Dia orang ini sudah gila kah, ini gak ada salah pun lagi bunyikan horn segala macam. Dia kata kayak gitu. Maafkan ya guys, ada backsound anak saya. Sampai di jalan mana pun dia lasa gitu apa sih itu. Sama juga turun dari bus macam mau ke kampung kan, kami kan kena turun lagi dari Kuala Namu ke Padang Bulan cari mobil gitu ya kan guys. Jadi dia pun heran juga kok rame kali orang macam sini bang, gini bang gitu. Jadi dia pun merasa ya kok bisa gitu ya kan. Dan yang ketiga guys, yang pastinya dia herannya kenapa rata-rata nih ke kampung kami itu kan walaupun ada ikon dalam mobil itu tapi tetap aja buka pintu gitu guys. Maksudnya buka cermin, buka kaca. Jadi heran kenapa di sini udah pakai ikon pun kenapa mesti buka lagi, kan sayang ikonnya gitu loh. Jadi dia merasa heran aja kenapa nggak ada yang mobil sewa di sini yang pakai langsung memang betul-betul ikon gitu sampai ke kampung. Tapi nggak tahu ya guys di kampung kalian gimana ceritanya. Dan yang selanjutnya guys, dia pertama kali ke Indonesia itu heran banget kenapa baru-baru sampai itu kayak tradisi kami kan kayak macam disambut kali gitu guys. Lepas itu banyak orang datang gitu kan, ramai orang datang ke rumah kayak menyambut kayak kita perantau itu pulang gitu. Jadi dia macam kami di Malaysia dari luar negeri pun balik nggak kayak gitu. Jadi dia heran kenapa kalau kita pulang itu langsung ramai orang datang ke kampung gitu, ke rumah kita gitu. Jadi dia heran aja gitu, yang di Malaysia nggak kayak gitu, sementara di Indonesia harus kayak gitu ya kan. Dan selanjutnya guys, yang kelima, dia herannya di Indonesia itu guys kenapa ya sama dengan saya berlawanan pastikan. Di Indonesia itu makan di rumah itu 3 kali sehari semuanya nasi gitu guys. Jadi pagi nasi, siang nasi, sore nasi gitu. Jadi dia nggak ada yang lain gitu. Jadi kan memang kita kan kalau di kampung ya memang udah biasa gitu ya kan, kalau makan itu ya nasi, walaupun sarapannya
macam pagi pun kita udah makan nasi gitu kan. Jadi pagi-pagi pun di kampung itu kan jam 7 jam 8 udah makan nasi gitu ya kan. Jadi dia heran gitu, kenapa sih orang kita nggak ada yang makan Maggi atau apa, roti gitu. Jadi pas dari Indonesia dia hari ketiga hari keempatnya guys, dia suruh saya beli roti. Dia mungkin pun belum terbiasa gitu, tapi udah beli roti, jadi beli mie. Kadang mama saya masak mie goma, jadi berganti-ganti lah gitu. Jadi seperti mengikuti kemauan dia lah waktu di kampung. Untung aja ya, tapi yang ada mie goma ya kan guys. Jadi nggak ada kayak di sini wonton mie apa segala macam. Kecuali macam siangnya kita ada makan bakso apa mie pangsit gitu. Tapi kan nggak di rumah gitu, agak jauh kan, karena selama ini mereka pun nggak ada buat stok gitu kan. Orang tua kita di kampung buat stok makanan yang seperti yang dia mau gitu kan. Dia pikir ya sama aja, mau makan nasi ya nasi gitu. Berhubungan dengan makanan juga guys, dia pun heran kenapa di Indonesia itu banyak penjual makanan yang pakai gerobak, pakai itu guys, pakai apa namanya, sepeda motor gitu ya kan. Jadi dia begitu heran guys, melihat semua jual bakso, jual mie, jual es krim, jual segala macam lah. Dia pakai apa namanya itu, gerobak gitu, sepeda motor. Maafkan guys, ini kalau anak saya ini kacau aja bu. Oke, kita lanjut cerita kita. Tadi aku sempat kasih anakku tidur dulu, habis itu aku tidur. Jadi kita lanjut cerita kita ya kan guys. Jadi selanjutnya adalah suamiku tuh heran kenapa banyak, nggak tahu lah di kampung kalian ya guys. Jadi banyak banget gitu ditengoknya orang keluar rumah itu jarang pakai sendal guys. Jadi selalu nggak kira orang besar atau orang apa namanya anak-anak, kebanyakan pun anak-anak gitu ya kan, nggak pakai sendal gitu. Jadi main-main tanah, terus tuh jalan macam dari sini ke rumah tetangganya kayak gitu. Jadi dia heran kenapa dia orang nggak pakai slipper gitu ya kan, sendal. Padahal mereka kan keluar rumah pijak tanah gitu. Jadi dia heran gitu guys, masa pertama kali tengok di itu banyak apa namanya itu, orang keluar rumah itu nggak pakai sendal gitu ya kan. Dan yang ke-7 kali ya, ke-8. Yang ke-8 itu guys, dia heran di saat serupa dengan saya guys. Dia heran di saat macam apa namanya itu, kalau di sini kan jiran-jiran itu kan nggak terlalu ambil tahu gitu ya kan, nggak terlalu macam siapa lo siapa gue kayak gitulah kalau di sini gitu. Jadi di sana dia heran kenapa ya jiran-jiran sini semuanya oke gitu. Ada satu kali pun macam saya kan ke rumah jiran, jadi macam akrab aja gitu kan. Walaupun pas tuh mereka, dia juga heran lagi, masa kalau dia ke sana semua orang semua tengok dia guys, entah karena badan dia gendut. Jadi dia merasa kenapa ya di sini satu orang aja yang datang tapi macam satu kampung gitu yang lihat dia gitu. Jadi dia heran ternyata di Indonesia ini, di kampung ini kayak gini ya gitu. Jadi aku bilang ya memang iya, namanya pun mereka kan baru first time tengok, apalagi kayak kau gendut, aku bilang kayak gitu. Padahal sebenarnya bukan itu alasannya. Memang kan kita di Indonesia kan orangnya ramah tamah gitu ya kan. Lepas itu dia tengok juga di sana jiran-jiran itu kan macam saya kan, apa pas masak-masak kurang, kayak saya kan di sini nggak boleh gitu kan, macam kalau lagi masak kurang bahan kena pergi ke pasar. Kalau di sana kalau pakai bahasa-bahasanya Eda injo cabai mie gitu ya kan, masih bisa gitu. Kalau di sini nggak bisa. Jadi dia heran aja ternyata di sini sangat-sangat bagus gitu apanya, bersosialisasinya gitu. Lepas itu guys, dia herannya di sana melihat angkot dengan beca. Jadi maksudnya yang dua ini kan, kalau di sana dia tengok macam anak-anak sekolah kan naik angkot itu kan banyak-banyak gitu. Kayak dia pun masuk ke angkot itu macam
nggak ada keselesaan gitu lah, macam disempitkan. Udah penuh pun angkot itu lagi masuk, udah penuh pun angkot itu lagi masuk gitu guys. Jadi dia rasa memang kayak gini ya katanya. Jadi aku bilang iya, karena selalu angkot itu kan macam ada tripnya gitu ya kan. Jadi nggak selalu lewat kayak di sini kan ada bus rapid selalu lewat. Jadi kita senang gitu ya kan. Ya kalau di sana kan macam nanti paling 1 jam lagi baru datang gitu kan. Jadi dia heran. Pas itu dia pun heran naik macam naik becak gitu ya kan. Kan di sini bisa dibilang orang sini pun jarang nih naik becak yang dekat komentar sana. Jadi dia heran naik becak. Lepas itu dia becaknya kan di sana kan macam becak sepeda motor gitu kan. Pokoknya mereka pun dia pun rasanya ini kali gitu kan. Macam lucu atau rasa gimana gitu. Jadi rasa pengen tahu lah dia gitu. Lepas itu guys, hari keberapa itu aku pun lupa. Lepas itu dia herannya masa kami pergi ke pasar guys. Jadi pas ke pasar dia heran, kenapa ya semua orang jualan itu macam duduk di lantai gitu ya kan. Mereka kan kalau di pasar sini nggak kayak gitu guys, macam ada tempatnya. Kalau di sana kan jualan ikan atau apa kan, kalau di kampung kami ya guys, bukan di kampung kalian. Jadi kampung kami ini di Sidikalang. Jadi kalau dulu saya di Pekanbaru. Jadi sebenarnya saya pun macam belum terbiasa juga di kampung itu gitu ya kan. Jadi masa ke pasar itu dia tengok, kok semuanya duduk gitu. Jadi di orang itu nggak apa gitu, nggak macam berdiri atau ada tempat macam di sini kan tempat pasarnya selesai gitu ya kan. Walaupun kayak pasar malam masih ada ininya apa namanya itu guys, pokoknya berdiri gitu kan, macam duduknya pun nggak di lantai gitu, jarang-jarang ya kan. Jadi di sini kan di sana orang itu di kampung kan jual sayur jual apa semua duduk di lantai gitu ya kan. Dan dia juga heran masa di kampung itu kenapa di Indonesia itu nggak ada macam tong sampah gitu ya kan. Dia nggak ada tong sampah, jadi tiap makan dia melihat orang langsung buang gitu. Dia apalagi kalau di pasar guys. Jadi di pasar pun mereka pun dia pun lihat semua orang macam habis makan apapun dia buang ke lantai aja gitu. Jadi kebetulan ada warung kan di pasar itu, warung opung kan, mereka macam habis makan apa gitu ya kan, macam dibuang gitu aja di lantai. Jadi opung itu nggak komplain gitu kan. Opung saya itu nggak komplain, jadi kan memang udah kayak gitu katanya. Padahal dia selama makan itu dia kumpul-kumpul di meja itu apa dia sampah. Dan yang terakhir mungkin guys, nanti kalau panjang kali video ini kan nggak ini juga ya kan. Jadi yang terakhir dia herannya di sana anak-anak pun sudah pandai bawa moto guys. Jadi dia heran, dia orang sudah pandai, walaupun kakinya masih jinjit guys, kadang masih macam duduk di depannya itu belum di tempat duduknya. Jadi bisa gitu, dan bisa bawa barang banyak-banyak gitu ya kan. Di kampung itu dia heran, dia orang jago ya katanya, bagus, dia orang masih anak-anak tapi hati-hati juga loh. Pasal dia tengok pun kan namanya di kampung nggak pakai helmet kan guys, dia kayak ya udah gitu, tapi dia orang bisa bawa barang besar-besar. Lepas itu dia pun heran tengok anak-anak itu bisa angkat padi guys, angkat padi satu karung gitu besar-besar. Dia heran terlalu kuat gitu kan, apa nggak mampus gitu ya kan. Angkat kayu di sini, dia pun heran kali, kok bisa ya orang itu masih anak-anak, dia bilang. Jadi kalau di sini tuh memang kayak gitu, udah dilatih anak-anaknya harus seperti itu. Ya lain kan di kampung kita di Malaysia kan nggak ada kayak gitu. Jadi nggak mungkin dong di Indonesia di Malaysia diajari anaknya mau angkat barang kayak gitu, sementara dia nggak ada kerja yang kayak gitu. Jadi ya enak aja gitu kan kalau di Penang. Jadi nggak merasakan yang sakitnya kayak di apa namanya itu di kampung. Oke guys, sekian dulu cerita Mami. Jadi ini adalah kerja yang dirasakan suami saya saat dia pertama kali balik ke Indonesia. So guys, buat kalian mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan I love you all. Mwah.